Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pertemuan 10 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu ada saya sendiri, Anissa Putri Suito, lalu ada Amalia Khairani, dan yang terakhir ada Luki Khalisa, ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah statistika, yaitu bab 7 mengenai pengujian hipotesis. Terdapat 10 soal pada bab ini yang akan kami bahas, dan untuk soal yang nomor 1 akan dibahas oleh Luki. Kepada Luki, dipersilahkan. Oke, sekarang pertanyaan nomor 1. Dan di mana H0 awal titik 2 MU sama dengan 240. Lalu HA-nya alternatifnya titik 2 MU tidak sama dengan 240. Yang ditanya itu adalah X bar, S, dan T hitung. Kenapa T hitung? Karena tabel T hitung digunakan untuk N yang kurang dari 30. Yuk kita jawab bersama. X bar yang dimana ini diketahui ditambah semua lalu dibagi N. N-nya terdapat 10. Hasilnya 245,6. Selanjutnya kita cari S. Rumusnya XI kurang X bar pangkat 2 dibagi N. Tadi sudah dilihat XI-nya, lalu kita kurang X bar yang tadi hasilnya 245,6, lalu kita pangkatin 2. Kita sudah ketemu, dan nilai akhirnya S itu adalah 11,182. Selanjutnya, juga sudah diketahui alfa itu adalah 0,05. Jika kita bagi 2 alfanya, maka hasilnya 0,025. Lalu, V-nya adalah N kurang 1, yaitu 10 kurang 1 sama dengan 9. Selanjutnya kita cari T hitung. T hitung di sini rumusnya X bar dikurang MU per S per akar N. Tadi sudah ketemu X bar, lalu kita masukin 245,6 kurang 640 per 11,182 per akar 10. Dan hasilnya tentu 1,583. Setelah kita cari T hitungnya, jangan lupa mencari nilai kritisnya, yang dimana T alfa per 2 titik koma V. Sudah ketemu hasilnya, nilai kritisnya itu 2,262. Jadi kesimpulannya T hitungnya itu tadi 1,58 kurang dari T alfa. T alfanya ini 2,262. Sehingga HO diterima karena tidak cukup ada pengaruh penyuluhan konsumsi zat gizi. Nomor 2, kita bahas mengenai selang kepercayaan. Diketahui X bar 1 ini adalah 3. Lalu N-nya 25,
AC ini adalah simbol dari deviasi standar. Lalu kita cari alfa 1 kurang 95%, di mana 1 ini adalah 100%, lalu dikurang 95. Hasilnya 5%. Sekarang ke X2. X2 ini 3,2. Lalu N-nya ada 20. S2-nya ada 0,45. N-nya 20. P-nya N kurang 1, yaitu 20 kurang 1 sama dengan 19. Alfanya itu juga sama. 1 dikurang 95 sama tidak dengan 5%. Nah, kita cari rumusnya. Yang pertama kita lihat dari X bar kurang T alfa per 2 titik koma V. Buka kurung S per akar N. Kurang dari MU kurang dari X bar plus T. Buka kurung alfa per 2 titik koma V tutup kurung. Buka lagi kurungnya S per akar N. Sudah, ini kita kerjakan dalam 2, plus dan minus. Bisa dilihat, yang pertama itu kita kerjakan plusnya dulu. 3T, 3 plus T, 5% per 2, lalu ada 24, terus lalu kita kali dengan 0,5 per akar 25. Yang hasilnya 3,264. Sudah ketemu, kita kerjakan pengurangannya. 3 kurang T sama semua yang setelah itu. Tapi ini untuk hasilnya ini pengurangan. Jadi hasilnya ini 2,7936. Lanjutnya ini X2-nya. Rumusnya juga sama. Pengerjaannya ada plus dan minus. Hasilnya kita lihat langsung di sana. Yang plus itu ada hasilnya 3,410. Yang dikurangi itu ada hasilnya 2,9893. Nah, udah ketemu nih selang kepercayaannya. Sekarang kita cari taraf nyatanya nih. Yang dimana H0 awal ini titik 2 MU1 dikurang MU2 sama dengan 0. Lalu HA alternatifnya titik 2 MU kurang MU1 kurang MU2 dikurang 0. Yang dimana dalam pertanyaannya ini terdapat taraf nyata alfanya itu 5%. Bisa kita hasilkan dengan 0,05. Kita masuk ke rumus, yaitu SP akar N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 plus N2 kurang 1 dikali S2 pangkat 2 dibagi N1 plus N2 dikurang 2. Dan hasilnya 0,478. Sekarang kita hitung T hitungnya. Karena N itu kurang dari 30. Rumusnya X1 kurang X2 dikurang DO. D0. Ini dapat kita simpulkan dari mana? Hipotesisnya itu adalah 0. Lalu per
SP akar 1/N1 plus 1/N2. Kita sudah masukin yang hasilnya 1,393. Tak hanya itu, kita juga cari nilai kritisnya. Rumusnya minus T alfa titik koma di hasilnya alfa itu 0,5, V-nya itu 43. Kenapa 43? Terdapat N1 plus N2 dikurang 2, yang hasilnya minus 1,68. T hitung lebih besar dari T alfa sehingga H0 ditolak. Metode T hitung lebih besar dari T alfa V yang dimana H0 diterima. Kesimpulannya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa metode lama lebih baik dari metode baru. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, misalkan ada pengujian H0,2 MU-nya sama dengan 20. HA alternatifnya dibagi di titik 2 MU kurang dari 20. Lalu udah diketahui nih alfanya ini 0,05, S-nya 0,2, N-nya 37. Pertanyaannya, apakah benar nih agar H0-nya bisa ditolak? Gimana caranya? Caranya pertama, kita harus nyari daerah kritisnya. Z alfa sama dengan Z 0,05. Hasilnya 1,645. Lalu, jika H0-nya ditolak, maka Z0-nya itu kurang dari Z 0,05 titik koma, Z0 itu lebih sama dengan 1,645. ZO-nya harus berada pada daerah kritis. Ada rumus ZO-nya nih. X bar kurang MU per S per akar M. Nah, hasilnya ini, X barnya ini adalah 20,054. Lalu kita cari hitung Z hitungnya. X bar dikurang M0 per S per akar M. Hasilnya itu 1,645. Kesimpulannya nih, H0 ini ditolak bila Z hitung kurang minus Z 0,05. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4. Di sini soalnya menjelaskan bahwa sales manajer suatu perusahaan otomotif menyatakan mobil mereka hemat bahan bakar dengan konsumsi melebihi 30 km per galon. Suatu penelitian dilakukan pada produk mereka dengan mengambil sampel acak 32 mobil. Ternyata rata-rata konsumsinya 33 km per galon dengan standar deviasi 2 km per galon. Dengan melakukan pengujian hipotesis, alfanya sama dengan 0,1. Bagaimana tanggapan Anda pada pernyataan sales manager tersebut? Baik, yang diketahui di sini yang pertama yaitu ada new 0 atau new awal, yaitu 30 km per galon. Lalu ada X bar-nya, yaitu 32 mobil. Sorry, X bar-nya 32. Lalu ada N-nya, yaitu 32 mobil. Lalu ada S-nya sama dengan S-nya sama dengan 2. Dan alfa itu ada 0,1.
Selanjutnya yaitu kita hitung Z0 atau Z awal dengan menggunakan rumus X bar dikurangi 0 per S per akar N. Kita masukkan X barnya yang tadi 33. Lalu dikurangi 0 atau new awal yaitu 30 per S yaitu 2 dan per akar N. N-nya yaitu 32. Selanjutnya hasilnya adalah 8,485. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Z alfa yaitu Z 0,1 sama dengan 1,282 kurang dari Z hitung yaitu 8,485. Oleh karena itu Z hitung berada pada daerah kritis. H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil hemat bahan bakar dengan konsumsi lebih dari 30 km per galon. Next. Nah, berikutnya ini ada soal nomor 5. Dengan data, berikut adalah data konsumsi bahan bakar dengan liter 100 km. Terus ada 2 jenis motor, yaitu motor A dan motor B. Motor A dengan datanya yaitu 2345, 231, 456. Lalu ada motor B, 345, 4, 1, 2, 3, 4, 6, dan 5. Nah, di sini yang diketahui yaitu ada N1 sama dengan 10, motor A kita sebut sebagai benda 1, jadi N1 sama dengan 10. Lalu ada X bar 1, X bar 1, mencari X bar 1 adalah dengan menjumlahkan semua data motor A dan dibagi 10, karena datanya ada 10. Dengan hasil 3,5, lalu yang berikutnya motor B, dengan jumlah yang sama, 10 data, berarti jumlah N-nya sama dengan 10, lalu X bar-nya dengan menjumlahkan semua data motor B, lalu dibagi dengan 10, hasilnya 3,7. Dan diketahui alfanya yaitu 0,05. Selanjutnya kita menjawabnya dengan rumus S1, yaitu mencari standar deviasinya yang dinamakan dengan S1 dengan rumus akar dari buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 per N. Lalu kita masukkan XI-nya yaitu 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Itu untuk XI pada data motor A. Lalu dikurangi, masing-masing data dikurangi dengan X bar, yaitu 3,5. Setelah itu dibagi 10. Begitupun dengan data, hasilnya adalah 1,5. Next. Begitupun dengan S2 ya, standar deviasi yang data kedua, rumusnya sama, akar dari buka kurung XI dikurang X bar pangkat 2 per N. Kita masukkan semua data motor B, lalu dikurangi dengan X bar yang kedua, yaitu 3,7, semuanya dipangkatin 2, lalu per 10. Hasilnya adalah 1,42. Baik, selanjutnya kita mencari SP. Dengan rumus, buka kurung N1 dikurang 1, tutup kurung, lalu dikali dengan S1 di pangkat 2, dan ditambah, buka kurung N2 dikurang 1, tutup kurung, dikali S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 dikurang 2. Kita masukkan N1-nya tadi 10, dikurang 1, lalu S1-nya ada 1,5, dipangkatkan 2, ditambah N2 juga sama 10, dikurang 1, dan S2 yaitu 1,42 dipangkat 2 per N1-nya sama dengan 10, N2 sama dengan 10, ditambah, lalu dikurang 2. Hasil akhirnya adalah 1,46054784. Next. Setelah itu kita mencari T hitung. Kenapa di sini menggunakan T hitung? Karena seperti yang sudah disebutkan di awal, kalau menggunakan T hitung itu berarti N-nya kurang dari 30 dan Z-nya, kalau menggunakan Z hitung, N-nya lebih dari 30. Karena di sini N-nya kurang dari 30, maka kita menggunakan T hitung. T hitung rumusnya yaitu buka kurung
X bar 1 dikurang X bar 2, tutup kurung, dikurang D0. Per SP, akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Lalu tinggal masukkan saja, tadi X bar 1 ada 3,5, X bar 2 ada 3,7, jadi 3,5 dikurang 3,7, dan D0-nya itu adalah 0. Jadi dikurang 0. Per, tadi SP yang sudah kita hitung, hasil akhirnya adalah 1,46054784. Lalu dikalikan dengan akar dari, buka kurung 1 per N1 sama dengan 10 per, di plus 1 per N2 sama dengan 10. Jadi 1 per 10 ditambah 1 per 10. Dan hasil akhirnya adalah minus 0,30619578723. Sehingga nilai kritis yang bisa kita temukan adalah minus T, buka kurung alfa, V, sama dengan minus T, alfanya yaitu tadi 0,05, dan V-nya yaitu 18, tutup kurung, lalu sama dengan minus 1,734. Sehingga T hitungnya lebih dari minus T 0,05,18. Diterima H0. Sehingga motor A tidak lebih irit dari motor B. Next. Oke, baik. Selanjutnya soal nomor 6. Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kebisingan yang dikeluarkan oleh bus dan truk. Penelitian dilakukan pada 50 truk dan 50 bus. Truk menunjukkan rata-rata tingkat kebisingan 91,5 desibel dan standar deviasi 5,2 desibel. Bus menunjukkan rata-rata kebisingan 88,6 desibel dan standar deviasi 3,8 desibel. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Apakah ada perbedaan tingkat kebisingan antara bus dan truk? Yang diketahui pada soal ini yaitu yang pertama ada truk. Kita namakan sebagai data 1, jadi N1 sama dengan 50, lalu ada X bar-nya, X bar 1 yaitu 91,5, dan ada S1 sama dengan 5,2. Lalu ada bus, kita jadikan sebagai data yang kedua, jadi N2 sama dengan 50, X bar 2 sama dengan 88,6, dan S-nya sama dengan 3,8. Lalu diketahui alfanya 0,05. Di sini dirumuskan H0 titik 2 P1 sama dengan P2 dan H alternatif titik 2 P1 tidak sama dengan P2. Dan taraf nyata alfanya yaitu 0,05. Next. Baik, selanjutnya kita jawab. Di sini ada statistik uji yang sesuai yang dapat kita hitung, yaitu P1 dengan 5,2 dibagi 50 sama dengan 0,104, dan P2 3,8 dibagi 50 sama dengan 0,076. Lalu kita hitung P-nya, yaitu 5,2 ditambah 3,8 per 100 sama dengan 0,00899109. Selanjutnya kita hitung Q-nya, yaitu 1 dikurang P. Jadi P-nya tadi 1 dikurang 0,00899109 yang hasilnya adalah 0,991008991. Selanjutnya rumus T hitung, yaitu 0,104 dikurang 0,076, tutup kurung dikurang 0, per 0,00899109 dikali 0,991008991 akar dikali akar dari buka kurung 1 per 50 ditambah 1 per 50 tutup kurung. Lalu hasilnya adalah 0,123448878. Sehingga nilai kritisnya adalah Z alfa per 2 sama dengan Z 0,05 dibagi 2, yaitu Z 0,025, yang hasilnya 1,96. Sehingga Z hitung kurang dari Z 0,025. Ho diterima, atau H0 diterima. Kesimpulannya adalah belum cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan tingkat kebisingan antara bus dan truk. Nomor 7 nih, ada soal untuk menaikkan pangsa pasar, sebuah perusahaan melakukan promosi besar-besaran. Nah, sebelum promosi itu diambil sampel sebesar 250. Dan ternyata pangsa pasarnya ini 10% nih setelah promosi. Nah,
Enggak, ternyata pangsa pasarnya 10%. Itu belum promosi ya. Ternyata setelah promosi, itu diambil lagi sampel 300. Dan ternyata 36 orang diantaranya adalah pelanggannya. Nah, kita pakai di sini di soal harus pakai alfanya 5%. Nah, kita disuruh buat pengujian hipotesis dan menyimpulkan ada nggak sih peningkatan pasar di dalam soal dan kasus ini. Kita next dulu. Oke. Ini rutenya sama ya. Pertama kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Di dalam soal ini hipotesisnya itu ada H0. H0-nya ini pangsa pasar setelah promosi sama dengan sebelumnya. Atau kita bisa sebut pangsa pasar kurang dari atau sama dengan 10%. Kemudian untuk H1 atau hipotesis alternatifnya, ini pangsa pasar setelah promosi lebih besar dari sebelumnya, atau pangsa pasarnya itu lebih besar dari 10%. Ada tandanya ya, nih. Oke, lalu yang kedua setelah menentukan hipotesis, kita juga harus menentukan tingkat signifikansi. Nah, nilai signifikansi dalam soal ini kan 5% ya. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau alfanya ini 0,05. Ini didesimalkan aja gitu, diubah ke desimal. Jadi, desimal, 5 per 100 ya, benar. Jadi 0,05. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan uji statistik yang ingin digunakan. Nah, data sampel dalam soal ini kan sampelnya lebih besar dari 30. Tadi ada yang 300, ada yang berapa tadi yang pertama 200-an ya. Iya, pokoknya. Nah, data yang digunakan karena memang lebih besar dari 30, ini kita pakainya uji proporsi Z. Nah, rumus uji proporsi Z seperti ini. Atau lebih jelasnya kalian bisa cek di slide-slide sebelumnya ya dari soal ini karena udah dijabarkan juga rumusnya. Jadi aku flashback lagi, review lagi maksudnya. Ini P1 dan P2 itu proporsi populasi dari dua kelompok yang dibandingkan. Kemudian N1 dan N2 ini ukuran sampel dari dua kelompok yang dibandingkan. Kemudian P-nya ini adalah proporsi gabungan dari kedua kelompok, yaitu X1 ditambah X2, terus per N1 ditambah N2. Jadi X1 dan X2-nya adalah jumlah kejadian sukses dalam masing-masing kelompok. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita akan menghitung nilai uji statistik. Nilai uji statistik ketika kita memasukkan nilai rumus proporsi Z, ini didapat nanti kalau dihitung-hitung akhirnya adalah 1,64. Ya. Setelah itu kita menentukan daerah kritis. Nah, karena nilai signifikansinya tadi di dalam soal adalah 0,05 dan uji statistik yang digunakan ini adalah uji proporsi dua sisi ya. Nah, maka daerah kritis pada uji ini ya, pada kasus ini kita menggunakan tabel distribusi normal standar. Kita bisa lihat di sini operasinya Z kurang dari minus 1,96 atau Z lebih besar dari 1,96. Setelah itu kita menentukan kesimpulan. Kesimpulan di dalam uji statistiknya ini nilainya 1,64. Jadi tidak berada pada daerah kritis. Jadi kita lihat hipotesis nolnya ini tidak dapat ditolak. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa pangsa pasar meningkat setelah promosi dilakukan. Oke, sekarang kita next ke soal selanjutnya. Nomor 8 yaitu sebuah pabrik teleskop mengharapkan akan memasarkan teleskop produksinya bila standar deviasi resolusinya di bawah 2 saat difokuskan objek berjarak 500 tahun cahaya. Kemudian diuji lagi nih teleskopnya 30 kali. Difokuskan berjarak 500 tahun cahaya. Ternyata standar deviasinya 1,46. Nah, apakah teleskop tersebut layak dipasarkan? Kita harus buat pengujian hipotesis dan menggunakan alfanya 0,05. Oke, jadi pembahasannya seperti ini. Pertama kita harus merumuskan hipotesis dulu ya, seperti biasa. Hipotesisnya itu adalah H0, ini yang dari dalam soal ya. Standar deviasi resolusi teleskopnya sama dengan atau lebih dari 2. Kemudian H1-nya berarti kan standar deviasinya kurang ya, harusnya kurang dari 2. Jadi hipotesis 0 dan alternatif ini dapat dirumuskan, kita lihat nih kayak gini ya. Oke, terus yang kedua,
kita menggunakan uji distribusi satu sisi dengan chi-square. Jadi chi-square ini kita gunakan ya, karena uji statistiknya ini satu sisi. Dan hanya mengindikasikan perbedaan atau hubungan dalam satu arah aja. Berdasarkan dalam soal ini kan kita lihat standar deviasi resolusinya teleskop ini kurang ya dari 2 saat difokuskan. Gitu. Jadi A kurang dari 2. Jadi kita pakainya yang satu sisi. Setelah itu juga karena standar deviasinya udah ada nih dan diperoleh dari data sampel. Jadi kita menggunakan distribusi dari chi-square. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus hitung dulu derajat kebebasan sebagai N1. Jadi 30 dikurang 1 sama dengan 29. N ini jumlah sampel ya. Kemudian X2-nya, X kuadrat, ini rumusnya ya bisa dilihat. Di mana S-nya ini standar deviasi sampel yang diukur. Dan kemudian ini apa nih? Oke, sigma 0 ya adalah standar deviasi hipotesis 0 dan N adalah jumlah sampel. Jadi kalau dilihat kita hitung X kuadrat 281,46 terus dikuadratkan per 2 kuadratkan lagi. Jadi kita lihat hasilnya adalah 59,36. Nah, ini kalau mau lebih jelasnya rumusnya seperti ini ya. Lalu di sini kita lihat ya tadi kan DF-nya 29 dan nilai uji skornya sebesar 59,36. Nah, jadi dalam tabel tersebut p-value untuk chi-square-nya ini kan 59,36. DF-nya 929 gitu. Jadi kan berarti kurang dari 0,001. Nah, karena p-value ini lebih kecil dari tingkat signifikansi, jadi kita bisa nolak hipotesis 0 dengan menyimpulkan bahwa standar deviasi resolusi ini kurang dari 2 saat difokuskan objek berjarak 500 tahun cahaya. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau teleskop ini layak untuk dipasarkan. Kemudian kita juga bisa menyimpulkan bahwa tingkat signifikansinya kan tadi 0,05. Uji statistiknya ini kita bisa melihat ternyata karena standar deviasinya resolusinya kurang saat kurang dari 2 saat difokuskan objek berjarak 500 tahun cahaya, kita bisa lihat bahwa teleskop ini ternyata layak untuk dipasarkan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kita jawab bersama-sama. Oke, yang pertama itu adalah tentukan H0. Oke, diketahui H0 itu titik 2 P1 sama dengan P2 dan HA titik P2 P2 tidak sama dengan P2. Lalu ada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Lalu kita lakukan statistik uji yang sesuai. Kita hitung P1 sama dengan, tadi ada 60/500 sama dengan 0,12, lalu ada P2 50/400 sama dengan 0,125. Kemudian ada rumus P, yang rumusnya yaitu X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2, alfanya sama dengan 1 dikurang P. Lalu kita masukkan dulu yang tadi ke rumus P, di mana X1 yaitu 60 dan X2 yaitu 50, N1 500, N2 400. Jadi 60 ditambah 50 per 500 ditambah 400. Sama dengan 0,12222. Lalu kita hitung Q-nya, yaitu 1 dikurang P. Sorry, tadi ada Q, rumusnya 1 dikurang P. P-nya adalah 0,1222. Jadi 1 dikurang 0,12222, hasilnya adalah 0,87777778. Lalu selanjutnya kita hitung dengan Z hitung. Karena N-nya lebih dari 30, jadi kita menggunakan tabel Z. Z hitungnya rumusnya adalah P1 dikurang P2 per akar dari P dikali Q dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Lalu kita masukkan P1-nya yaitu tadi 0,12, lalu dikurang P2 yaitu 0,125 per
akar dari P dikali Q. P-nya tadi 0,1222222 dikali Q, yaitu 0,8777778. Lalu dikali dengan 1/500 ditambah 1/400. Kemudian dapat dihasilkan yaitu 0,22756,02272. Selanjutnya yaitu kita tentukan nilai kritisnya. Nilai kritis adalah Z alfa per 2, yaitu Z 0,05/2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96. Lalu ada Z hitung kurang dari Z 0,025 sehingga Ho diterima sehingga belum cukup bukti kalau pekerja tetap lebih serius dari pekerja harian. Dah. Sekarang kita ke nomor 10 nih, nomor terakhir. Yaitu ada 2 orang manajer mempunyai ketidaksesuaian paham pada masalah apa sih penduduk kota ini kenapa gitu, mempunyai variabilitas atau ragam yang lebih besar dalam pola pembelanjaan dibandingkan penduduk desa. Nah, untuk menguji hal ini diamati 70 orang penduduk kota dan 60 orang penduduk desa. Dan ternyata standar deviasinya diketahui belanja penduduk kota ini sama dengan 4 hari dan standar deviasi belanja penduduk desa ini 3,5 hari. Nah, dengan mengadakan pengujian, alfanya itu 0,05 gitu. Kita harus menyimpulkan. Oke. Kita next dulu. Nah, jadi seperti ini urutannya. Pertama kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Hipotesis ini H0 ya harusnya. H0 ini variasi penduduk kota tidak lebih besar dari variasi penduduk desa. Kemudian HH-nya ini atau H1 ya. Ini variasi penduduk kota lebih besar dari variasi penduduk desa. Nah, setelah itu kita menggunakan uji F nih. Ya. Uji F ini digunakan dalam kasus untuk membandingkan 2 varians populasi, yaitu varians populasi pembelanjaan penduduk kota dan juga variansi pola pembelanjaan penduduk kota. Jadi, alfanya tadi diketahui 0,05. Jadi, kita menggunakan uji F dengan rumus sebagai berikut, di mana S1 kuadrat adalah variansi sampel pertama, yaitu penduduk kota, dan S2 kuadrat adalah variansi sampel kedua atau penduduk desa. Atau mungkin ini lebih jelasnya ya, guys. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kayak gini. Kita bisa ganti nilainya dengan menghitung nilai F. Jadi kalau kita ganti nih, 4 kuadrat per 3,5 kuadrat sama dengan 1,6. Ini kalau dihitung keseluruhannya hasilnya 1,6. Nanti bisa diuji lagi ya, dihitung sendiri. Nah, kemudian untuk menguji hipotesis kita perlu nih membandingkan nilai F dengan nilai kritis yang sesuai dengan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan. Jadi kita punya DF sama dengan N1 dikurang 1 sama dengan 70 dikurang 1 sama dengan 69. Lalu DF2 ini N2 dikurang 1 sama dengan 60. Jadi 60 kurang 1 ya, sama 59. Nah, udah dapat DF1 69, DF2 59, kita bisa dapetin nilai kritis sebesar 1,6110. Dengan tingkat signifikansinya alfanya 0,05. Oke. Jadi karena kita tahu nih nilai F-nya itu 1,6, itu kan nilai F ya, 1,6, itu kurang nih dari nilai kritis 1,6110. Ya, nih, nilai kritisnya 1,6110. Jadi nggak ada cukup bukti ternyata untuk menolak hipotesis 0. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa penduduk kota memiliki variabilitas yang lebih besar dalam pola pembelanjaan dibandingkan dengan penduduk desa. Oke, kita bisa coba rinciin lagi ya kalau nilai F itu yang dalam kasus ini kita bisa ngitung lebih besar dari nilai kritis pada level signifikansi tertentu
Ini hipotesis alternatifnya itu diterima. Jadi HA diterima yaitu variansi pola pembelanjaan penduduk kota lebih besar dari variansi pola pembelanjaan penduduk desa. Tapi kalau jika nilai F yang dihitung ini nggak lebih besar dari nilai kritis pada level signifikansi, maka hipotesis 0 ini diterima. Jadi tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa penduduk kota memiliki variabilitas yang lebih besar dalam pola pembelanjaan dibandingkan dengan penduduk desa. Jadi kan kalau yang di dalam kasus ini, dia ini tidak lebih besar ya dari nilai kritis. Jadi nilai kritis di sini 1,6110 ya. Sedangkan kita lihat nilai F yang dihitung ini 1,6, kurang dari nilai kritisnya 1,6110 gitu. Nah, di sini karena kurang, jadi hipotesis nol ini diterima, yaitu nggak ada cukup bukti untuk menyatakan kalau penduduk kota ini punya variabilitas yang lebih besar dalam pembelanjaan dibanding dengan penduduk desa. Oke, mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, mohon bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube atau mungkin bisa dicek kembali nih penjelasan-penjelasan kita di nomor-nomor selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.